Oke, selamat pagi semuanya. Mari kita mulai kelas kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bantu kami, dan kami mohon kuasa Roh Kudus agar memberikan kami pengertian, dan kami boleh hidup di dalam terang kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan mempelajari tentang pelajaran lanjutan. Di topik Wahyu pasal 12-14 adalah topik mengenai pertentangan besar. Nah, kita sudah tahu itu pertentangan besar kan, antara yang baik dan yang jahat, antara Allah dan yang setan. Dan pertentangan besar dari surga itu dibawa ke bumi. Kita tahu di bumi setan berusaha untuk menjauhkan manusia dari Tuhan dan membinasakan manusia. Dan setan memulai peperangan di bumi ini dengan melalui agen-agennya, yaitu manusia. Dan seperti kita ketahui, agen-agen setan ini atau alat-alat untuk mencapai tujuannya ini disimbolkan dengan beberapa simbol di kitab Wahyu. Salah satunya yang kita pelajari adalah binatang atau simbol binatang yang keluar dari dalam laut dan dari dalam bumi. Pelajaran ini cukup panjang, tapi pada pertemuan saat ini kita hanya akan membahas beberapa saja. Lanjut. Nah, mari kita buka sama-sama Wahyu pasal 13 ayat 1-9. Saya akan membacakan ayat-ayat ini dengan cepat dan kita akan melihat pembahasannya setelah membaca ayat ini. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, binatang ini selalu ditekankan sebagai kerajaan dan mahkota atau tanduk melambangkan suatu kerajaan atau kekuasaan. Binatang yang kulihat itu, ini Yohanes kekasih, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Jadi binatang ini seperti macan tutul dan kakinya jadi dia punya muka ini kayak macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Nah, jadi naga ini selalu dilambangkan dengan setan. Jadi ada satu kerajaan yang diberikan kuasa oleh setan. Maka tampaklah kepadaku suatu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Jadi binatang ini pernah kena luka, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sampai berkata, siapa yang sama seperti binatang ini dan yang siapakah yang dapat berperang melawan dia. Jadi tujuannya adalah binatang ini atau kerajaan ini membuat manusia menyembah dia. Dan ketika manusia menyembah binatang ini atau menyembah satu kuasa kerajaan ini, manusia itu sama seperti menyembah kepada naga atau setan. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Nanti kita lihat kekuasaan ini 42 bulan. Apa maksudnya 42 bulan? Nah, ingat satu hari sama dengan 1 tahun. Jadi kalau 42 bulan kaliin aja berapa bulan itu. Nanti kita akan hitung sama-sama. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Nah, kata menghujat berarti adalah menyamakan diri dengan Tuhan. Jadi binatang ini menyamakan dirinya seperti Tuhan. Atau binatang ini atau kerajaan ini, kuasa ini menyamakan dirinya dengan Tuhan atau melakukan tindakan-tindakan seperti Tuhan. Tindakan apa saja itu? Nah, semester lalu kita sudah belajar bahwa tindakan mengampuni dosa, tindakan menentukan hukum, itu hanya tindakan Tuhan. Tetapi binatang ini mengambil peran Tuhan, mengambil tugas Tuhan. Dengan kata lain, dia telah menghujat Tuhan. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi kekuasaannya ini meliputi seluruh dunia. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mari kita lihat selanjutnya.
Jadi ada 9 tanda pengenal untuk binatang ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 3 saja, hanya 3. Yang pertama, dia keluar dari laut. Nanti kita akan cari tahu itu apa itu laut. Yang kedua, naga memberi kuasa kepadanya. Ketiga, mereka menyembah naga. Yang keempat, kuasa selama 42 bulan. Yang kelima, dia menghujat Allah. Tadi saya sudah singgung sedikit tentang menghujat Allah. Berperang melawan orang kudus. Yang keenam, lalu luka parah lalu sembuh. Selanjutnya, mulutnya penuh hujat dan kesombongan. Kesembilan, bilangan yang menandakan nama dan jabatannya. 666. Kita buka di Wahyu 13 ayat 18. 666. Angka bilangan binatang tersebut. Yang pertama, tanda pengenal yang pertama, keluar dari dalam laut. Apa itu keluar dari dalam laut? Jadi suatu kerajaan ini atau kekuasaan ini keluar dari dalam laut. Nah, Wahyu 13 ayat 1 tadi kita sudah bilang laut. Dan laut, kita tekankan sekali lagi, laut artinya adalah tempat di mana orang banyak atau bangsa, ada banyak orang sana. Ayatnya di mana? Di Wahyu 17 ayat 15. Bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum bahasa. Itulah laut itu. Nah, Roma pada zaman keemasannya adalah sebuah daerah yang padat penduduk. Jadi dengan kata lain, ayat ini, binatang yang dari laut ini merujuk atau mengarahkan kita kepada kerajaan Roma. Mari kita lihat di sini, pertanyaan sini. Holy Roman Empire. Roma adalah kerajaan di mana banyak penduduknya. Kekuasaan dari dalam laut. Nah, seperti kita lihat di sini. Dan benua Eropa adalah benua di mana penduduk banyak. Asia masih sedikit, benua Amerika masih sedikit, tapi benua Eropa adalah benua di mana penduduknya banyak sekali. Tanda pengenal kedua, naga memberikan kuasa yang besar kepadanya. Mari kita lihat bagaimana cara setan atau naga ini memberikan kuasa kepada binatang ini. Naga sama dengan setan, atau tadi kita lihat dia merujuk kepada Roma. Dan di masa lalu ini sudah digenapi. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Wahyu 12 ayat 9. Jadi naga itu adalah setan. Nah, bagaimana caranya? Nah, mari kita lihat di Wahyu 12 ayat 4 dan 5. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Nah, mari kita lihat di sini. Wahyu 12 ayat 4 dan 5 ini menceritakan tentang tindakan Herodes kepada anak-anak di Yerusalem. Di Bethlehem, Nah, jadi naga ini memberikan kuasa kepada Roma, dan saat itu wakil Roma di Yerusalem adalah Herodes. Dan Herodes bilang apa? Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-aanak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi Wahyu 12 tadi mengatakan bahwa setan berusaha untuk membunuh anak itu, perempuan yang ingin melahirkan anak itu. Setan berusaha untuk membunuh Yesus, dan melalui agennya Roma dia memberikan kuasa, dan terjadi seperti itu. Naga memberikan kuasa yang besar kepadanya. Kekaisaran Roma mulai digantikan oleh gereja Roma yang disebut juga Roma Kepausan. Nah, ini kita lihat di sini. Gereja Roma terus mendesak sampai dapat menduduki semua daerah kekuasaan kekaisaran Roma yang pada puncaknya Sri Paus menyatakan dirinya sebagai raja dan Pontifex Maximus menjadi pengganti kaisar. Nah, jadi kekaisaran Roma yang berkuasa dengan kekejamannya digantikan dengan kepausan Roma. Tanda pengenal ketiga, menggabungkan kuasa agama dan politik. Nah, ayat 13 Wahyu 13 ayat 4 mengatakan, dan mereka menyembah naga itu. Siapa yang dapat berperang melawan dia? Nah, satu-satunya negara di dunia ini yang kepala negaranya adalah kepala agamanya adalah Vatikan. Vatikannya di Roma. Jadi Paus adalah presiden negara itu dan juga kepala negara itu, kepala agama negara itu.
Jadi tanda pengenal ketiga untuk binatang yang keluar dari dalam laut adalah menggabungkan puas agama dan politik.